Bapak Ibu anggota Komisi 5 yang saya banggakan, alhamdulillah kita sehat selalu semoga, amin. Yang saya hormati Ibu Kepala BMKG dan juga Basarnas. Yang pertama yang BMKG. Pertama saya memberikan apresiasi kepada BMKG yang telah mencapai opini WTP 9 kali berturut-turut ya Bu, sejak 2015 sampai 2023. Semoga ini nanti ke depan akan semakin bagus. Tadi saya sudah menyimak apa yang tadi Ibu sampaikan. Hanya saya ingin memberikan masukan sebenarnya kalau paparannya tadi itu dilengkapin lagi dengan output, kemudian outcome, benefit dan impact-nya, itu saya kira akan lebih mendalam dan kita akan mengetahui bahwa anggaran negara ini benar-benar dirasakan kemanfaatannya secara luas di masyarakat. Contoh misalkan, saya mengambil contoh dengan program pengembangan digitalisasi BMKG di tahun 2021. Ada salah satu berita ya yang nelayan itu mendapatkan informasi prediksi cuaca sehingga potensi daya tangkap ikannya itu semakin bertambah gitu. Jadi karena informasi dari BMKG menyebabkan produksi atau hasil tangkapan nelayan ini kemudian meningkat. Nah, ini kan sesuatu yang inovasi yang dilakukan oleh BMKG membawa dampak yang luas kepada masyarakat. Tadi disampaikan contoh misalkan Ibu menyampaikan tentang pembangunan gedung. Pembangunan gedung sudah selesai sekian persen atau mungkin sudah selesai. Nah, ketika gedung itu sudah selesai, apa kemudian outcome-nya untuk Basarnas? Gitu. Kemudian apa benefitnya? Apa kemanfaatannya? Kemudian apa dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat? Gitu. Saya kira kalau misalkan ada mungkin Ibu sudah ada, hanya mungkin karena keterbatasan waktu sehingga tidak semuanya tersampaikan, tapi dalam pengelolaan anggaran negara yang saya ketahui, semakin detail sampai kepada impact itu akan semakin terlihat, sehingga kemudian kita bisa mengevaluasi untuk kedepannya di 2025 misalkan, mana yang sebenarnya ini anggaran hanya terlaksana tapi selesai, tercapai, terserap, tapi sebenarnya dampaknya nggak terasa kok kayak gitu. Nah ini saya kira mungkin ke depan ada beberapa yang menjadi tusi utama dari BMKG itu bisa didetailkan lagi, mungkin beberapa hal bisa disampaikan Ibu supaya kemudian kita bisa menjawab juga ketika kemudian masyarakat menanyakan BMKG ini jane, kalau orang Jawa ya, ini jane kerjaannya apa sih, terus manfaatnya untuk apa, untuk saya apa sih gitu ya. Tidak hanya terkait dengan cuaca yang kemudian kalau mau hujan saya nggak jadi belanja, kalau kemudian hujan saya di rumah saja, tidak hanya itu sebenarnya fungsinya BMKG, tapi sangat luas. Itu yang pertama. Kemudian juga tusi BMKG itu kan memberi informasi terkait dengan pengkajian yang dimanfaatkan oleh institusi lain. Nah ini saya kira juga perlu disampaikan Bu ke kami, kementerian mana sih, institusi mana sih yang menerima informasi kajian dari BMKG dan kemudian itu dimanfaatkan gitu. Bisa ada enggak ukurannya? Jangan sampai kemudian BMKG sudah melakukan kajian, sudah melakukan informasi, tapi sama kementerian nggak dipakai juga, begitu. Apakah betul proyek-proyek infrastruktur, misalkan di PU, gitu ya, itu ketika realisasinya dia juga mempertimbangkan informasi-informasi dari BMKG. Itu Ibu barangkali nanti bisa disampaikan juga, oh ini loh kementerian yang sering menggunakan informasi dari BMKG, kemudian kelompok masyarakat yang mana lagi dan sebagainya seperti itu. Saya melihat akunnya BMKG ini juga sudah bagus ya, followernya sudah hampir 5 juta. Ini artinya masyarakat juga tertarik gitu dengan, saya kira ini potensi yang sangat besar untuk BMKG terus memberikan informasi-informasi yang luas kepada
masyarakat. Itu yang BMKG Ibu, matur nuwun. Kemudian yang Basarnas. Yang Basarnas mungkin saya akan melihat pada respon time Pak. Tadi Bapak menyampaikan tentang beberapa kejadian atau peristiwa yang sudah ditolong ya. Saya tadi mencoba menghitung, itu Basarnas 94,8% itu keberhasilan dalam penyelamatan jiwa. Ini luar biasa, capaian yang bagus ya, di 94,8 mulai di tahun 2024. Dari total 38.734 jiwa terdampak, 36.746 jiwa berhasil diselamatkan, 1.571 meninggal dunia, 417 dinyatakan hilang. Artinya penyelamatannya itu mencapai 94,8%. Saya kira bagus. Nah, yang ingin saya pertanyakan terkait respon time di semua kejadian tadi. Jadi kalau ada respon time-nya bagus Pak. Jadi misalkan kejadian misalkan ada kecelakaan kereta api itu tadi Pak ya. Itu Bapak tadi sudah menjelaskan yang diselamatkan sekian gitu. Ditambah lagi respon time. Supaya kita tahu sebenarnya dari semua kejadian itu yang tadi Bapak katakan respon time di 2024 itu menurun 19, sekian tadi, itu sebenarnya karena respon time yang paling lambat yang di kejadian apa gitu. Nah, respon time yang paling lambat di kejadian apa itu sebabnya itu di masalahnya di mana? Di jarak kah? Atau mungkin di informasi yang tersampaikan ke Basarnas atau bagaimana? Nah itu Pak, itu mungkin analisa yang detail seperti itu ini akan sangat memudahkan bagi Basarnas untuk melakukan evaluasi dan perbaikan untuk kedepannya. Kalau misalkan ada Pak yang respon time di setiap kejadian tadi barangkali bisa dipaparkan. Saya kira itu saja dari saya. Selamat atas kerja-kerja baiknya dan untuk hal-hal yang lainnya moga-moga ke depan akan lebih baik lagi. Kepada seluruh jajaran BMKG dan juga Basarnas yang hadir, Bapak-bapak semua yang ada di tempat ini. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.